Nah, pasti akan ketinggalan nih. Nah, apa strategi yang dilakukan oleh Mas Nur untuk mengejar kompetitor? Kalau dibilang tertinggal, ya dari waktu aja sudah berbeda, Mas ya. Kita kan bukan hanya tertinggal masalah waktu, Mas, ya kan? Ya. Kita juga tertinggal dari jumlah partai pengusung. Ya, ya? Kita juga tertinggal dari jumlah kursi, gitu kan? Kalau dihitung-hitung di atas kertas, partai pengusung kita tertinggal, waktu tertinggal, terus jumlah kursi juga tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kita calon wali kota Batam, Bapak Nuryanto. Kalau saya sih sering panggilnya Cak Nur. Dan kebetulan mungkin sebulan yang lalu lah saya ikut menghadiri pelantikan beliau sebagai anggota DPRD Kota Batam. Tetapi hari itu juga kalau nggak salah langsung deklarasi dan mendaftar ya Mas ya? Betul. Nah, mendaftar ke KPU Batam sebagai calon wali kota Batam. Selamat datang Cak Nur. Ya. Saya ingin tahu nih, apa yang membuat atau memotivasi Cak Nur sehingga kalau kami bilang ujuk-ujuk lah, tiba-tiba mencalonkan sebagai calon wali kota. Pertama, kita menyambut takdir. Nah, ternyata setiap orang tuh punya takdirnya, Mas Haryanto. Kebetulan saya ini kan ketua DPC PD Perjuangan. Ya. Nah, tentu kami akan melaksanakan perintah yang ditugaskan oleh organisasi. Maka kemudian perintahnya pada tanggal 28 Agustus kami mendapatkan mandat dari Ibu Ketua Umum. Maka dengan demikian kami sebagai kader partai tentu kami melaksanakan, gitu kan. Karena itu memang tugas kami, gitu Mas. Tapi ini Mas, waktu itu kan harus melepas nih, karena peraturan PKPU ya, atau undang-undang itu kan anggota Dewan yang mencalonkan diri sebagai calon wali kota, maka harus mundur dari jabatan itu. Nah, ada nggak rasa, ya namanya ini sudah jadi nih, dan dipilih juga, sama juga, ini kan election juga, jadi anggota DPRD itu. Seperti apa perasaan Mas waktu ditunjuk untuk menjadi calon wali kota? Ya, kalau rasa perasaan yang sampean bilang itu, tentu itu ada namanya, itu kan manusiawi. Tetapi saya tahu persis, saya sebagai seorang organisator, sebagai anggota organisasi, apalagi itu kan partai politik, saya tahu persis hak dan kewajiban kita sebagai seorang kader, seorang organisator, yang intinya bahwa ini bukan masalah pribadi, Mas. Nah, ini adalah masalah tugas dan juga bentuk pertanggungjawaban kita sebagai kader partai, mendapatkan amanah, mendapatkan tugas dari Ibu Ketua Umum, dan itu harus kami laksanakan. Tapi di sisi yang lain, sebagai pribadi, demi tegak dan hidupnya pesta demokrasi Pilkada Kota Batam, ya saya rasa itu juga lebih kuat mendasari alasan kita, gitu. Karena juga mendapat banyak aspirasi dari masyarakat juga kan. Nah, bagaimana pesta demokrasi ini kan ya hasil dari reformasi kan, pemilihan langsung wali kota itu langsung ini kan hasil dari reformasi, dan ruang kesempatan itu ada, Mas. Maka sekali lagi ini bukan masalah hal yang pribadi, tetapi kita sebagai seorang organisator sudah melaksanakan tugas
kita, kewajiban kita. Di sisi yang lain, kita memang punya komitmen. Pilkada Kota Batam, pesta demokrasi di Kota Batam ini harus hidup. Ya harus berkembang, ya, dan harus ya bisa memberikan pelajaran dan kedewasaan kita bersama-sama. Tapi lebih menitik beratkan bahwa pilkada demokrasi di Kota Batam itu harus ada pilihan, Mas. Ya, gitu, jangan kotak kosong gitu ya. Artinya jangan sampai terjadi kotak kosong. Nah, itulah alasan kita sebelum ada keputusan MK ya. Nah, ternyata waktu itu saya juga pernah bicara bahwa kotak kosong itu walaupun boleh, tapi kurang hidup dan kurang mencerdaskan ya bagi pemilih dan mungkin bagi masyarakat Kota Batam. Tapi di sisi yang lain bahwa kan harus ada yang berani mengambil, Mas. Kalau di sisi yang lain kita mendorong jangan sampai tadi ada kotak kosong, tapi di sisi yang lain, nah, dengan ada keputusan MK ini kan menjadi mukjizat demokrasi, gitu kan? Nah, itu kalau tidak ada mukjizat demokrasi, nggak ada keputusan MK, saya rasa PD Perjuangan tidak bisa juga, Mas, melangsung gitu kan. Nah, makanya saya bilang ada mukjizat demokrasi yang datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya melalui keputusan MK itu. Nah, maka kemudian sehingga akhirnya PD Perjuangan bisa mengusung sendiri, dan salah satu yang ditugaskan adalah saya selaku kader. Nah, maka terjadilah rekomendasi dari DPP yang kemudian saat ini yang dikenal dengan Nadi, Nuryanto Hadi Slamet yang nomor 1 ini, ya gitu. Iya. Itu langsung ya, waktu itu memang hanya satu nama, hanya Mas Nur saja yang diusung, atau memang ada pilihan lain? Sebenarnya proses mekanisme penyaringan sudah ada, Mas. Nah, waktu itu yang kita kirim kan ada beberapa ya termasuk Bu Marlin, ada Pak Amjakar, ada Li Claudia, Mbak Li Claudia ini. Nah, terakhir kan Mbak malah nama Cak Nur enggak ada? Malah saya tidak ada. Saya malah tidak mendaftar. Iya. Tapi perintah dari Ibu Mega, Cak Nur lah yang. Iya. Gitu. Waktu tahu itu seperti apa, Mas Nur? Apakah langsung responnya Bismillah menerima atau masih pikir-pikir? Karena kalau nggak salah dulu Mas Nur juga pernah mencalonkan diri. Iya. Ya itu tahun, kalau nggak salah itu tahun 2010 sama Nada. Iya. Ya kalau kaget sih sebenarnya enggak juga sih, Mas. Ya. Karena kebetulan saya ketua DPC, dan jika ke rekomendasi yang sudah kami berikan ke DPP, nah itu kemungkinan kan bisa mereka. Nah, tetapi saya siap kalau di luar yang kami rekomendasikan, kemudian DPP punya pandangan yang lain, kita sebagai kader pada prinsipnya ya siap aja. Harus gitu. Siap. Ya. Makanya waktu kami ditanya kenapa tidak mendaftar, nah kalau memang boleh memilih, kami tetap mau di DPR di Kota Batam. Namanya juga sama-sama mengabdi pada rakyat kan, saya pikir sama saja lah gitu. Tetapi kalau DPP punya pandangan lain, ya punya pikiran lain, kan nggak mungkin saya siap, tidak, kan nggak mungkin. Ya tentu kami siap melaksanakan itu. Ya Bismillah, istiqomah kita jalani, Mas. Gitu. Tapi kan gini, ibarat balap MotoGP, Mas Nur ini lambat start gitu kan, karena kompetitornya kan sudah lama memanaskan mesin. Mas Nur ini tiba-tiba nih di last minute, karena kan nunggu juga keputusan MK, terus ditunjuk. Waktu itu saya masih menyalamin Mas Nur waktu dilantik jadi anggota DPRD Batam. Waktu itu saya sempat nanya, Mas mau maju ya? Iya.
nanti sore saya pendaftarannya, tapi siang ini nanti ada acara kita, Mas Iya. kan bilang gitu. Iya. Nah, pasti akan ketinggalan nih. Nah, apa strategi yang dilakukan oleh Mas Nur untuk ngebut lah, mengejar. mengejar kompetitor? Ya kalau dibilang tertinggal, ya dari waktu aja sudah berbeda, Mas ya. Nah, termasuk dengan kita kan bukan hanya tertinggal masalah waktu, Mas, ya kan? Ya. Kita juga tertinggal dari jumlah partai pengusung. Ya, Iya, kita juga tertinggal dari jumlah kursi. Gitu kan. Nah, terus bagaimana kita mensiasati itu? Nah, kebetulan kan kalau dihitung-hitung di atas kertas, kalau kita tertinggal oleh waktu bisalah kita simbolkan. Kalau kita tertinggal dari jumlah partai bisa kita simbolkan, Mas. Ya kan, kalau dilihat dari jumlah kita tertinggal lah, kalau dihitung dari jumlah kursi ya kan, partai pengusung kita tertinggal, waktu tertinggal, terus jumlah kursi juga tertinggal. Itu di atas kertas sudah selesai, gitu kan. Tapi problemnya kan sekarang bahwa pemilihan ini kan pemilihan langsung, Mas. Mungkin saya banyak tertinggal, tapi Bismillah saya istiqomah bersama dengan Bang Hati Slamet Dut. Kami berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu dengan banyaknya merangkul seluruh komponen masyarakat, mengajak masyarakat. Artinya kalau saya sendiri pasti tidak mampu, Mas. Tentu kami harus melibatkan komponen seluruh masyarakat yang bentuknya macam-macam. Ya bisa perkumpulan, perkumpulan organisasi, lintas profesi, macam-macam lah yang itulah yang harus kita perbanyak silaturahminya. Terus yang kedua secara face to face ketemu bersilaturahmi. Terus nanti juga kita akan memperkenalkan diri kita ya melalui media sosial. Apa bahasa ini jalan langit lah gitu ya. Jalan darat ada, jalan langit ada gitu ya. Nah, artinya kita sebagai manusia ya artinya berusaha dan ikhtiar. Dioptimalkan keputusannya kan kepada Tuhan juga, Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitungan ikhtiar gitu. Nah, kembalinya kan situ. Ya. Nah, ini bagian dari tadi mengejar ketertinggalan. Ini yang akan kita sosialisasikan kepada seluruh pembaca Pos Metro. Kita kepengen tahu karena masyarakat menunggu juga sebelum menjatuhkan pilihannya soal visi dan misi. Apa visi dan misi yang diusung oleh Nadi ini? Visi kami yaitu Batam sebagai terwujud atau mewujudkan ya terwujudnya Batam sebagai kota dunia bandar madani. Ini kan warisan, Mas. Ya. Kita akan teruskan itu, ya artinya Batam sebagai dunia bandar madani yang maju, kan harus ada misinya deh. Yeah. Kenapa yang harus kita lakukan? Kami ada 6 poin, tetapi dalam 6 poin itu kami ringkes, Mas. Batam menjadi mudah. Batam menjadi mudah. Batam mudah, mudah bekerja, mudah bersekolah, mudah berobat, dan mudah beribadah. Tapi intinya adalah Batam mudahnya itu. Pokoknya kalau bisa dipermudah, permudah. Kita akan memberikan Batam kemudahan sesuai yang diperlukan, sesuai yang dibutuhkan masyarakat kita. Nah, apa itu mudah berusaha? Nah, dengan apa? Yaitu memberikan akses. Kalau UMKM tentu kami problemnya apa sih? Pasti di modal. Nah, bisa nggak pemerintah Kota Batam ngasih modal tanpa jaminan? Kan gitu misalkan. Bisa. Nah, kebetulan kemarin di KUA di tahun 2 yang saya tandangi di 2024 sebelum saya lengser dengan wali kota sekarang untuk tahun 2025 itu kita akan membantu itu di angka 20 juta
per orang yang mau berusaha. Tentu ya sesuai dengan, tentu diverifikasi dulu kan itu. UKM ya? UKM ini kan yang memang harus diperhatikan UMKM-nya nih teman. Kita fasilitasi, kita bantu. Terus apakah kemudian hanya uang 20 juta atau silep? Enggak, kita lakukan pembinaan. Ya, nanti kita ya harus kita kawal, kita advokasi, kita harus ada perlindungan toh Mas. Nah kalau memang era udah ada teknologi ya difasilitasi tuh sarana prasarananya. Ya kan. Nah terus kalau udah terjadi produknya, nah, pemerintah gimana? Pemerintah kan punya network, punya tim lah. Ya bantulah mereka untuk pemasarannya gitu. Ya kan. Nah, terus bagaimana dengan investor yang besar? Investor kecil aja kita layani, apalagi investor yang besar. Pasti ya dengan senang hati kita fasilitasi Mas. Ya dengan memberikan akses dan kemudahan perizinan itu. Makin cepat pemerintah hadir, makin cepat pemerintah memfasilitasi perizinan kan lebih cepat investor berusaha, buka berusaha dan operasional. Kalau itu terjadi, lapangan kerja terbuka. Iya kan? Nah, kemudian lapangan kerja terbuka. Oke kan? Nah, yang kedua, nah sekarang apa yang harus dipersiapkan anak-anak yang pada siap bekerja ini? Tentu pemerintah harus memfasilitasi pendidikan, ya melakukan, ya meningkatkan kapasitasnya para calon pekerjaannya. Dengan apa? Dengan pelatihan-pelatihan. Ya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan lah. Nah, sekarang kita ke yang ketiga, mudah bersekolah. Lah apa ini kalau mudah bersekolah? Mudah bersekolah ini ya memberikan akses kepada seluruh masyarakat Kota Batam, calon anak didik kita untuk bisa mendapatkan kesempatan bersekolah. Nah terus kemudian termasuk lah kita seragamnya itu juga gratis. Dari SD sampai SMP? Iya. Itu untuk 25 nanti? 2025. Oh ya. Nah sama Bang Hardi malah ditambah. Sama calon wakil wali kota aku apa. Transport gratis Mas. Ya, kalau memang betul jaraknya jauh anak-anak itu mau sama Bang Hardi tambah Cak Nur transport gratis karena kebetulan kan beliau kan basicnya memang dari pendidikan. Dewan ya. Pendidikan. Nah, dan kami juga akan memfasilitasi anak-anak yang beasiswa Mas. Ya beasiswa untuk anak-anak mahasiswa yang memang punya kriterianya tertentu nanti ada lah. Ya, bahkan pemerintah Kota Batam sudah ada MOU kerjasama dengan 7 universitas unggulan di Indonesia Mas. Nah gitu. Itu belum atau sudah? Sudah. Oh sudah. Sudah Mas. Nah terus kemudian ini kan terjadi ada problem setiap tahun Mas. Setiap ada pendaftaran siswa baru. Nah ini kan solusinya itu kan selama ini kan nambah kelas. Ke depan kalau bisa kita melibatkan swasta Mas. Seperti apa itu? Ya kita bisa kerjasama dengan swasta. Artinya kalau selama ini kan kalau terus solusinya itu nambah kelas, lama-lama swasta nggak dapat murid. Ya kan? Nah ini juga berasal dari aspirasi nih. Waktu saya jadi anggota dewan. Nah nanti kita akan coba buat formatnya berkolaborasi. Artinya kita bisa mensubsidi dengan sekolah swasta kan gitu ya. Nah supaya ya anak-anak kalau udah swasta bayarnya mahal. Siapa tahu kalau nanti ada berkolaborasi paling nggak bisa meringankan, syukur-syukur bisa gratis juga. Kan gitu nih. Tapi mau tambahkan pemerintah harus subsidi ke swastanya. Nah, iya, artinya kan itu sebagian solusi itu. Artinya jangan sampai kita ini memberikan solusi satu sisi, tapi satu sisi ada hak masyarakat yang ya kalau dia nggak dapat murid kan tutup sekolahnya. Lah itu jangan sampai gitu. Gitu Mas. Nah, terus bagaimana dengan guru-gurunya? Kita perhatikan masyarakatnya supaya sejahtera. Mudah berobat Mas. Saya pikir mudah berobat di sini artinya pemerintah memberikan akses juga kepada seluruh masyarakat Kota Batam yang memang perlu, yang mau sakit mau berobat ya kita fasilitasi Mas. Ya cukup dengan KTP itu sudah bisa
berobat gratis. Mudah beribadah. Lah mudah beribadah ini kan tentu pemerintah harus memberikan jaminan, kepastian kepada seluruh umat beragama. Tadi bicara soal investasi, saya pengen tahu pandangan Cak Nur soal investasi nih, khususnya PSN yang di Rempang. Kalau menurut Mas Nur, seperti apa? Proyek strategis nasional. Ini kan kebijakan nasional. Yes. Ya. Ini kan kebijakan nasional, tentu ini menjadi atensi pemerintah pusat, gitu kan. Tapi wilayahnya kan ada di Kota Batam, ya kan. Pada prinsipnya kami mendukung, tetapi di sisi yang lain hak-hak masyarakat juga harus diperhatikan, gitu kan. Dan itu menjadi peluang dan potensi tenaga kerja juga, Mas, kan gitu kan. Nah, cuman di sisi yang lain juga harus ada keseimbangan, gitu ya. Juga harus memperhatikan masyarakat sekitar kita. Namanya ini juga proyek strategi nasional kan, artinya daerah mendukung gitu. Tapi di sisi yang lain harus ada dampak positif bagi masyarakat Kota Batam, khususnya masyarakat di sekitar situ. Paling tidak adalah tenaga kerjanya, Mas. Kalau tanggapan Mas, seandainya nanti ternyata wali kota, ini kalau jadi ya, ternyata wali kota Batam itu tidak ex officio, seperti apa tanggapan Cak Nur? Kalau status itu nggak ada problem, nggak ada masalah, Mas saya. Nah, tapi ingat gitu, rakyat Batam, kesejahteraan rakyat Batam, kemakmuran masyarakat Batam itu adalah milik pemerintah daerah, Mas. Kan gitu. Walaupun nanti pemerintah daerah tidak ex officio, saya kan sepanjang berarti kan BP Batam berdiri sendiri. Ya, sepanjang kebijakan BP Batam itu tidak merugikan, ya, tidak menyusahkan masyarakat Kota Batam, tidak apa-apa. Gitu. Tapi nanti ada dualisme gitu. Anu lagi. Jadi sekarang ini kan Batam bisa maju ini kan karena ini satu komando. Nanti seandainya berpisah, tidak ex officio otomatis, berarti kan ada dualisme lagi seperti dulu-dulu lagi gitu. Pertanyaannya kan bagaimana? Kan gitu nih. Bagaimana kalau tidak ex officio? Ya kan, kalau memang itu aturannya seperti itu, enggak apa-apa. Tetapi rakyat Batam, masyarakat Batam menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah, Mas. Gitu kan? Nah, kalau boleh, ya kalau boleh tetap ex officio. Tapi kalau idealnya itu ya, idealnya wali kota Batam itu ex officio sehingga memudahkan untuk pembangunan Batam. Ya, betul. Ya, seperti contohnya sekarang nih kan, Mas. Artinya dengan ex officio itu kan artinya memberikan kemudahan. Siap. Ini mungkin keluar konteks dulu lah. Saya tadi banyak teman-teman nanya, kalau Cak Nur itu asli mana? Saya bilang Jawa Tengah nih. Tapi kok pakai Cak katanya? Mana? Saya di Sabara tadi ya. Nah, kenapa bisa nama populernya Mas Nur ini, Mas Nuryanto ini Cak Nur? Kenapa dipanggil Cak? Padahal bukan orang Jawa Timur. Ya, saya pertama kali di Kota Batam itu ada di area Nagoya dan Jodo, Mas. Itu di belakangnya BCA. Nah, di sana itu ada Cak Sol, ada Cak Toim, Cak Ji, ada Cak Por, rata-rata ada juga namanya Cak Nur, ada juga kan itu. Apa pendekar PSHT. Ya kan? Nah, artinya komunitas saya memang dari Jawa Timur. Betul, ada Cak Sigit, ada. Jadi rata-rata mereka mengambil satu dengan yang lain Cak semua. Ya kan? Nah, terakhir saya jadi terpopuler Cak Nur itu gitu. Nah, ya orang yang nggak kenal pun panggil kata Cak Nur gitu. Ya kan. Nah, suatu ketika saya pernah telepon sama orang, Mas. Saya bilang, Mas Nur, dia Mas Nur siapa ya? Gitu tuh. Tapi kalau saya ngomong Cak Nur itu langsung tahu gitu. Gitu. Tapi ini kan panggilan daerah. Kalau orang Jawa Tengah manggil saya juga Mas.
Oh berarti itu ya? Iya. Udah kejawab kan? Rasa penasaran. Ya itu alami Mas, bukan kemudian oh panggil aku Cak ya, gitu. Ya, kadang kalau pas ada acara Pak Cak Nur lah itu yang repot. ada yang manggil. Ada, kalau pas ada sambutan gitu kan, yang terhormat Pak Cak Nur gitu kadang. Ada Mas Cak Nur lah kadang gitu. Nah, mau gimana? Terus kita mau protes, kan nggak bisa juga. Ya sudahlah mau apa. Tapi itu panggilan aja. Oke. Gitu. Oke. Sekarang saya mau masuk. Tadi banyak program yang Cak Nur sampaikan. Untuk merealisasikan kemudahan-kemudahan tadi kan, misalnya pendidikan, kesehatan dan lain itu kan butuh biaya. Sedangkan PAD kita ya, itu kan nanti harus dari PAD gitu kan. Nah, seperti apa strategi yang akan Cak Nur lakukan saat jadi wali kota Batam untuk meningkatkan PAD sehingga tercapailah masyarakat yang adil, makmur, sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh Cak Nur tadi? Kita ini kan memang tidak punya sumber daya alam, Mas. Ya kan? Ya. Bahkan orientasi pendapatan kita ini kan bergerak di bidang industri, alih kapal, jasa, kan gitu ya. Terus pariwisata, ini kan sama dengan jual jasa kan Mas. Nah, sebenarnya masih banyak potensi Mas, kalau kita memang bersungguh-sungguh ya mengoptimalkan. Nah sekarang ini kan eranya udah era digital. Seperti kalau pungutan-pungutan pajak, restoran, bermacam-macam itu, kalau bisa kita lakukan dengan online saja, Mas, itu kan memperkecil, meminimalisir kebocoran itu, Mas. Gitu. Dan kalau misalkan kalau pajak retribusi itu bisa non tunai, itu besar loh, Mas. Iya, untuk kebocoran ya. Kebocoran, iya. Mudah berusaha itu ya. Saya pikir nggak ada salahnya untuk menarik daya tarik investor yang berinvestasi itu, kita kasihlah kemudahan. Terus kan makin banyak investor yang datang, yang mau berusaha, mau ngeluarin apa nih. Nanti kan kalau udah beroperasi itu kan pendapatan kita kan nambah juga Mas dari pajak pendapatannya itu ya kan. Ya memang kita harus menciptakan ya lapangan kerja yang banyak, harus menarik investasi yang sebesar-besarnya. Oh namanya juga jualan jasa. Gitu kan. Oke, mungkin ada satu nih yang belum Pak Cak Nur Pak Cak Nur sampaikan nih, masalah infrastruktur. Seperti apa ini? Apakah infrastruktur jalan sekarang ini yang ada di Batam ini mau berkelanjutan atau seperti apa? Ini belum disinggung tadi soal infrastruktur. Di visi kita itu kan di penghujungnya kan berkelanjutan tadi Mas, ya kan? Bandar Dona Madani, maju, adil, makmur, berbudaya dan berkelanjutan. Tentu kami akan melanjutkan Mas, ya kan? Nah kebetulan kan saya selama 10 tahun jadi ketua DPRD itu kan ikut juga, ya kan? Jadi pembangunan selama 10 tahun terakhir ini kan saya terlibat, saya ikut, andil di situ. Saya tanda tangan, nggak mungkin. Ya paling nggak kan harus kita lanjutkan, Mas. Artinya yang baik kita lanjutkan, yang memang belum selesai harus kita selesaikan. Makanya di sana berkelanjutan karena sudah terlibat, Mas. Oh iya. Kan gitu kan. Nah, karena saya sudah terlibat. Nah, saya yakin dan percaya memang Mas Rudi ini Pak Wali Kota ini kan memang beliau ini kan infrastrukturnya kan berani sekali. Apalagi ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit ini Mas, gitu, hampir kesedot semua ke infrastruktur. Tapi itu komitmen dan beliau berani itu, kita hargai itu, maka kita dukung itu, gitu loh. Artinya memang saat ini belum mengejar infrastruktur itu tidak hanya semata-mata mikirkan hari ini, tidak.
Maka tidak ada alasan untuk saya tidak meneruskan. Harus kita lanjutkan, Mas. Gitu. Dan saya yakin dan saya percaya pembangunan infrastruktur yang besar-besar ini, yang membutuhkan anggaran besar, mungkin di anggaran tahun 25 sampai 26, saya pikir udah clear itu. Artinya wajah kota kan bisa dilihat dari pembangunan yang memang dilihat ya, dengan infrastruktur yang memadai, yang memenuhi, ya, artinya sudah ideal lah, jalan besar. Kalau Mas Rudi yang besar-besar, aku mau yang kecil-kecil, Mas. Contohnya? Nah, contohnya saya akan memenuhi kebutuhan masyarakat kita di RT RW, Mas. Saya akan membangun, coba memberikan sarana prasarana, fasilitas seluruh masyarakat Kota Batam yang berbasis di RT RW itu. Nah, contohnya ada lapangan olahraga yang punya standarisasi, terus taman Nusantara yang dilengkapi, yang punya standarisasi, gitu kan. Nah, kalau ini sudah terfasilitasi semua, kalau sudah terpenuhi sarana prasarannya di tingkat RT RW, kira-kira anak-anak kita keluyuran ya dari lingkungan yang nyaman itu, ya kan? Nah, saat ini Mas, pemerintah Pak Rudi dengan saya sebagai ketua DPRD itu kan sudah ada program PIK dulu, yang sekarang PSPK itu, yaitu pembangunan infrastruktur tingkat kelurahan, ya kan? Yang sekarang itu di angka anggarannya itu ada 2M, 2,5, ada yang 3, ada yang 3, ya sesuai dengan luas lingkupnya kelurahan, gitu kan. Tapi ini juga Mas, soal infrastruktur jalan tadi, karena ada juga ini masukan dari Anda. Kalau itu sekarang ini Pak Rudi sudah membangun jalan itu, tetapi kan maintenance-nya kan nanti dibalikkan ke pemerintahan daerah. Nah, seperti apa anggaran? Apakah ada anggaran untuk memaintenance infrastruktur yang sudah luar biasa ini, gitu kan? Ya. Nah, seperti apa itu nanti kalau tidak ada? Karena maintenance itu kan butuh biaya yang sangat besar. Apalagi nih ya, saya sebenarnya ngasih kritikan juga. Kenapa membangun tapi tidak memikirkan soal drainase, sehingga sering terjadi genangan air atau ya banjir sebentar lah, dan aspal itu kan musuh utamanya kan air. Itu sehingga pasti lama-kelamaan itu akan rusak, dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Dan itu tanggung jawabnya pemerintah daerah gitu. Nah, seperti apa itu? Mas, pendapatan kita itu nanti bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kita, Mas. Kalau memang infrastruktur kita ini sudah memadai, terus perkembangan ekonomi kita baik, itu berbanding lurus dengan pendapatan kita. Ya tentu nanti yang namanya maintenance kan memang harus wajib ada, Mas. Harus kita siapkan, Mas. Nah, saya sepakat dengan masukan tadi itu, namanya jalan, ada jalan raya, ada jalan air, gitu ya. Karena ini kan seperti dua mata sisi, dua sisi mata uang juga, Mas. Artinya saya sepakat itu. Makanya kalau itu dibilang belum sempurna, nanti kita sempurnakan. Oh, itu. Ya kan? Nah, kalau memang itu dianggap kurang, nanti kita penuhi itu. Ya kan masukan juga kan. Tapi yang sepakat memang kalau memang ada jalan raya, harus ada jalan airnya, Mas. Sebenarnya kalau mau belajar itu nggak usah jauh-jauh, Mas. Lihat aja Muka Kuning, Batamindo ya. Oh, Batamindonya ya. Nah, lihat aja Batamindo ya kan, antara jalan rayanya dan drainasenya itu kan mobil aja bisa lewat itu. Ya kan? Ya kan, Mas? Dan memang perlu ada drainase yang terintegrasi, Mas. Nah, drainase kita tuh semua harus mengarah kepada jangan ke laut, Mas. Terus buangnya kemana? Ke waduk. Oh. Air baku kita itu kan dari air hujan. Ya. Sayang kan kalau air hujan turun dibuang ke laut. Gitu. Kalau saya harus berpikir harus dipenuhin dulu, Mas.
dioptimalkan, diarahkan ke waduk-waduk itu. Pakai teknologi lah bagaimana? Ya, iyalah. Sayang kan. Betul. Nah, ya terakhir ya, saya kepingin Cak Nur sampaikan kepada masyarakat Batam apa yang bisa membuat masyarakat Batam memilih atau menjatuhkan pilihannya kepada Nuryanto Hardihut. Kami persilakan. Monggo. Wali Kota Batam itu jabatan. Tugasnya Wali Kota Batam adalah mengatur dan melayani. Nah, saya hanya punya kemauan untuk memberikan pelayanan, Mas. Gitu. Ya, melayani dengan hati, dengan memberikan Batam mudah. Kami akan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Batam sesuai yang diperlukan, sesuai yang dibutuhkan, dengan kata mudah. Nah, dengan kemudahan itulah ada bentuk komitmen dari seorang wali kota Batam. Diperlukan konsistensi yang kuat untuk mewujudkan pelayanan yang mudah bagi masyarakat Kota Batam dalam bentuk apapun nih. Ya kan? Ya. Sesuai dengan kebutuhan, kepentingan masyarakat Kota Batam, dengan kewenangannya wali kota, kita akan memberikan kemudahan. Lagi? Ada yang sampaikan? Tak pikir cukup, Mas. Termasuk kemudahan masyarakat yang sekarang masih belum mendapatkan air bersih, bahkan air bersih yang belum mengalir. Loh iya, wes bahasanya mudah, Mas. Ada satu lagi hal yang paling penting yang harus masyarakat kita dalam mengikuti, dalam berpartisipasi dalam pilkada, dalam pesta demokrasi itu. Nah, kalau mau punya pemimpin yang ideal, yang akan menggunakan nuraninya dalam memberikan pelayanan, itu dilihat dari cara masyarakat memilihnya, Mas. Nah, caranya gini, kalau Muslim nih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gitu. Loh ini, Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau orang Jawa niat insun. Kalau orang Jawa, karena ini bukan orang Jawa, ya kan? Nah, saya berniat memilih pemimpin Kota Batam, memilih wali Kota Batam nomor 1 karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, gitu, Mas. Betul ya, Mas? Iya. Karena nomor 1 ini, Mas, ini kan simbol. Ya. Ini simbol keberadaan dia loh. Setiap orang yang hidup pasti tujuannya kepada dia yang satu, betul lah? Yang esa kan Tuhan. Maka segala sesuatu yang akan dilakukan oleh masyarakat, manusia itu kan mau berkata-kata, mau bertindak, itu harus didasari dengan niatnya. Saya bicara karena Tuhan, saya bertindak karena Tuhan. Nah, nanti hasilnya itu juga karena Tuhan. Nah, makanya jangan lupa tanggal 27 November nanti kalau memilih pemimpin, nah, kalau memilih wali kota nomor 1 karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini bukan kampanye loh, Mas. Nah, cuma ini kasih tahu. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Nuryanto yang sudah berbincang dengan kami di Pos Metro. Semoga apa yang diinginkan dan dicita-citakan sukses. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.